Degea, engkau siap ayatnya. Salam Maria, cukup dari Salam Maria. Salam Maria. Lukas 1:28 tadi. Sampai di Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Oke. Lukas 1:28. Aku Marcel, kau ada kitab suci. Saya lihat dari sini sebentar. Lukas 1:28. Kita dari doa Salam Maria dulu, setelah itu baru kita bilang kenapa berdoa bersama dengan Bunda Maria. Kita minta kita berdoa bersama dengan Bunda Maria kenapa. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Oke, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan menyertai, Tuhan serta. Yang kedua, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ayat 40 selanjutnya. Brother. Baik. Ayat 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Tahan Marcel. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Oke, Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini. Pertama, sebelum doakanlah yang berdosa ini, doakanlah kami yang berdosa ini. Ayat 46. Kenapa yang berdosa ini didoakan? Maksudnya kita yang berdosa ini. Kenapa? Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Maria telah diselamatkan, namanya keselamatan antisipasi untuk Maria. Waktu Yesus masih di rahimnya, Maria sudah katakan, "Jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Selamat. Masih butuh 33 tahun lagi supaya Yesus lahir dan mati di kayu salib. Tetapi Maria sudah katakan, "Jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Makanya doakanlah kami yang berdosa ini. Kita masih berdosa. Sedangkan Bunda Maria ketika Yesus belum lahir, dia sudah katakan, "Jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Doakanlah kami, karena semua orang kudus punya tugas untuk mendoakan kita semua dan membawakan doa-doa kita ke hadirat Allah. Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa yang adalah orang-orang kudus. Tugasnya apa orang kudus? Doa orang kudus. 8 ayat 5, 8 ayat 3-4 Masih Wahyu. 8 ayat 3-4. Masih Wahyu ya Pak? Wahyu. 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas,
dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka Bersama naik dengan apa? Bersama dengan ayat 4 hampir sama. semua orang kudus Bersama dengan doa semua orang kudus. doa semua orang kudus di atas mezbah. Artinya doakanlah kami. Kenapa? Semua orang kudus punya tugas untuk mengantarkan doa kita ke hadapan mezbah Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini pada waktu kami Mati, amin. Siapa yang menjadi saksi kematian di salib? Siapa? Ayo. Di kaki salib ada siapa? Maria dan para rasul. Ibu yang menemani anaknya sampai mati di kayu salib. Siapa nama ibu itu? Maria. Seperti dia menemani anak yang sampai mati di kayu salib, demikian pun kita semua yang sudah menjadi anaknya di dalam Wahyu, di dalam Yohanes 19 ayat 27, inilah anakmu, inilah ibumu. Maka kita semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus, yang menjadi milik Yesus, harus juga seperti ini. Bunda Maria menemani kematian anaknya di kayu salib, demikian pun Yesus menyerahkan kita semua ke dalam pangkuan Bunda Maria sebagai ibu, dan kita ingin bahwa ibu kita terkasih menemani kita pada saat kita mati. Doakanlah kami yang berdosa ini, yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami. Amin. Oke. Jadi tidak benar bahwa orang Katolik mendewakan atau menjadikan Maria sebagai Allah. Tidak benar. Bunda Maria dijadikan oleh Allah sendiri sebagai ibunya siapa? Yesus. Dan itu Elizabeth sudah katakan, siapakah aku ini sampai ibu? Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhanku datang mengunjungi aku. Kalau Elizabeth mengakui bahwa Maria adalah ibunya Yesus, kenapa kita yang kecil ini, yang bukan ibunya dari Yohanes Pembaptis ini, kenapa kita tidak bisa mengakui? Betul, Bapak. Inilah alasan kenapa kita berdoa bersama dengan Bunda Maria. Seperti dia menemani para rasul, Kisah 1 ayat 14. Siapa yang menemani para rasul berdoa pada saat itu sampai dengan kedatangan Roh Kudus? Siapa? Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Maria ibu Siapakah mereka ini? Ayat 13. Siapa yang ditemani Maria untuk berdoa? Siapakah? Ayat 13. Berapa rasul di situ? Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dan mereka ini ayat 14 buat apa? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ada siapa di situ? Beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Di situ dikatakan Maria ibu Yesus. Huruf besar tidak Maria di situ? Besar. Yesus di situ huruf besar tidak? Besar, betul. Artinya bukan main-main Maria ini. Dipisahkan dari perempuan yang lain. Betul. Beberapa perempuan dan Maria ibu Yesus, ditekankan. Maria ibu Yesus. Pergi cari gereja yang ada Bunda Maria yang menemani para rasul untuk berdoa. Katolik. Satu. Ortodoks memisahkan diri dari Katolik. Mau bilang. Palmerian memisahkan diri dari Katolik. Mau bilang apa? Walaupun mereka bawa ajaran seperti ini, seperti itu, memisahkan diri dari sekitar. Oke, itu alasan kenapa kita berdoa bersama dengan Bunda Maria. Ingat Bunda Maria itu orang. Dan orang kudus punya posisi penting. Bukan hanya
mendoakan kita, membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah, tetapi juga orang kudus. Bunda Maria adalah orang kudus. Dia akan datang bersama dengan Yesus pada hari terakhir. 1 Tesalonika 3:13. Karena dia adalah orang kudus, maka nanti siapa yang datang pada akhir zaman. 1 Tesalonika 3:13. 1 Tesalonika 3:13. 3:13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Dengan satu orang kudus atau dengan semua orang kudus? Dengan semua orang kudusnya. Bagaimana Pendeta Efrasoro, engkau bilang bahwa orang kudus itu yang masih hidup di sini. Nanti bagaimana Yesus datang di akhir zaman ini menurut 1 Tesalonika 3:13 ini? Dia akan datang bersama dengan semua orang kudusnya. Bagaimana menjelaskan itu? Parusianya, eskatologisnya ketika dia datang bersama dengan semua orang kudus. Berarti Efrasoro, pendeta, engkau tidak ada orang kudus di surga kalau ini. Nanti karena tidak akan datang karena bagimu bahwa orang kudus adalah yang masih hidup. Bagaimana dengan kitab Wahyu ini? Bagaimana dengan kita dengan Tesalonika ini? Oke, teman-teman, kita salami Mr. Leo. Siap. Selamat malam Liu, silakan. Selamat malam Romo. Saya jelaskan dulu sama Pak Loro ya. Saya dari paroki. Saya dari Keuskupan Agung Makassar ya, Paroki Immaculata Surako. Ya, ini kebetulan saya mau bertanya Romo. Banyak teman-teman yang di room sebelah ya bertanya tentang apakah Maria itu tak berdosa. Lalu bagaimana dengan dosa asalnya? Mohon pencerahannya Pak Romo. Mute Romo. Romo termute. Romo. Persoalan besar itu adalah di sini. Orang Protestantisme tidak mau membaca yang namanya interpretasi atau hermeneutik gramatikal yang terdiri dari leksikon dan sintaksis. Leksikon atau etimologi. Dari pemilihan kata kita sudah tahu bahwa dua kata itu berbeda. Walaupun kelihatan bahwa kata artinya sama, tetapi kelihatan ya secara sepintas sama, tetapi dua kata itu punya makna yang sangat berbeda. Contoh, kita ambil contoh langsung ke Maria. Bruder, Lukas 1:28 disandingkan dengan kisah nanti. Kisah 6 ayat 8. Dua situasi yang sama, tapi menggunakan kata yang berbeda dari seorang penulis yang sama. Teman-teman Protestan yang mau belajar leksikon, kita dengar ini. Bagaimana namanya hermeneutik atau interpretasi gramatikal. Dari katanya sudah menunjukkan makna yang berbeda. Oke. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Leo, kata dikarunia ini, diberkati ini, untuk Hieronymus menerjemahkan sebagai full of grace. Tetapi Hieronymus bilang, saya tidak punya kata lain lagi. Penuh rahmat di sini, keritomene atau ceritomene, itu lebih dari kata full of grace. Hanya Hieronymus bilang, saya tidak tahu bagaimana harus mendefinisikan keritomene ini. Itu di pasif ya, saudara-saudari yang sepasif. Katanya pasif. Jadi ada orang yang Jadi keritomene di sini Leo, di dalam 3 kondisi waktu yang berbeda. Karena itu dalam kondisi waktu yang berbeda itu dijelaskan oleh Galatia 4:4. Marcel, kita sandingkan dalam apa? Dalam kesempurnaan waktu, Leo. Keritomene itu bisa dipahami dalam kesempurnaan waktu. Karena itu dalam kesempurnaan waktu
Allah mengutus anaknya. Ini penting sekali. Karena dalam kesempurnaan waktu, maka Lukas menggunakan keritomene. Karena waktu sempurna untuk anaknya datang. Kyrios di situ. Kairos di situ. Kalau tidak ada dalam Kairos, dari dalam kesempurnaan waktu, bagaimana Mesias datang? Oke, ini Galatia 4:4 konsentrasi dikata kesempurnaan waktu. Oke, atau kepenuhan waktu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah Tahan. mengutus. Leo. Tetapi setelah apa, Leo? genap waktunya, Genap waktunya. Jadi genap waktunya ini, setelah genap waktunya, digenapi dulu waktunya. Setelah genap waktunya, Allah buat apa? tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dalam penggenapan waktu, Kairos ini harus dimengerti dulu. Allah mengutus anaknya, belum titik, yang lahir dari seorang Perawan, perempuan, dan yang taat perempuan ini, dan yang taat kepada apa? hukum Taurat. Kepada hukum Taurat. Kita kembali kepada 1:28 tadi Lukas, bahwa di dalam kegenapan waktu itu, Kairos itu, waktu yang sempurna itu, maka perempuan yang menerima rahmat itu harus juga dalam kondisi Sempurna. sempurna, karena dalam kesempurnaan waktu, kegenapan waktu. Karena itu Lukas menggunakan terminologi keritomene. Terberkati sebelum, selama, dan Sesudah. setelah. Bagaimana kita mengerti bahwa setelahnya itu, mulai dari sekarang sampai selamanya, aku akan disebut yang berbahagia. Lukas 1, engkau baca ayat 48. Lukas 1:48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kenapa segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia? Karena karunia yang telah saya terima tidak bisa dibatasi dalam waktu dan ruang. Karena itu Lukas menggunakan keritomene. Tetapi berbeda ketika dia katakan penuh rahmatnya Stefanus. Apakah dia menggunakan keritomene? Tidak, teman-teman Protestan atau Katolik di sini. Di sini Lukas yang sama yang menulis Lukas dan menulis Kisah Para Rasul ketika dia mengungkapkan penuh rahmatnya Stefanus dalam bab 6 ayat 8, Marcel. Kisah Para Rasul 6:8 ya. Oh, sorry. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Oke, Lulu, di sini kalau kita daripada nanti bilang saya tipu, kita masuk ke dalam Yunani, oke? Interlinear. Oke, teman-teman. Dia di sana dia menggunakan kata yang kita namakan, yang kita sendiri menggunakan kata Lukas yang sama yang menulis Lukas yang sama yang menulis, dia menggunakan kata apa? Apakah dia menggunakan kata keritomene atau dia menggunakan kata pleres kerito? Oke, di sini teman-teman ya. Dia menggunakan kata pleres kerito. Oke, inilah. Teman-teman lihat ini. Dia menggunakan kata pleres kerito. Gracia, ini pleres. Jadi pleres. Tapi kalau kita ke Lukas, teman-teman, dia tidak menggunakan kata pleres, penuh rahmat itu dalam pleres kerito. Tetapi dalam Lukas, dia gunakan kata beda. Di dalam Lukas, dia gunakan Lukas 1:28. Dia tidak menggunakan kata pleres kerito, melainkan keritomene. Sebentar ya, teman-teman. Ini sangat karena teman-teman Protestan hanya baca langsung yang ada di situ ya.
Jadi kadang Katolik juga baca yang apa yang diterjemahkan seperti itu tanpa memulangkannya kepada bahasa asli. Ayat yang ke-28. Oke. Penuh rahmatnya Maria di sini, Lukas menggunakan kata pleres atau menggunakan kata keritomene. Ini, ingin teman-teman. Oke. Penuh rahmatnya yang Maria punya nih, oke. Lihat ini ya teman-teman, keritomene. Sangat berbeda ya. Oke. Jadi dari segi pemilihan kata, leksikon itu kita sudah tahu kata yang mana yang digunakan oleh penulis yang sama tentang Maria dan teman Stefanus. Dua-duanya penuh rahmat. Tapi Maria punya keritomene. Artinya rahmat ini masuk ke dalam waktu kegenapan waktu. Dalam Kyrios. Waktu sudah digenap seperti Galatia omong. Dalam kegenapan waktu Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan yang taat kepada hukum Taurat. Bukan perempuan sembarang. Oke, Leo. Dari penjelasan pertama tentang terminologi, tentang gramatikal, tentang leksikon, etimologi kata yang dipakai, engkau bisa mengerti bahwa Maria itu tidak bernoda, penuh rahmat dari sebelum, selama, dan sesudah. Dari pemilihan kata keritomene dengan pleres kerito. Engkau bisa mengerti ini? Yang pertama dulu. Ya Romo ya. Engkau bisa mengerti bahwa dua kata oleh penulis yang sama mempunyai makna yang berbeda walaupun diterjemahkan ke Indonesia sebagai penuh rahmat. Walaupun full of grace, walaupun diterjemahkan ke Indonesia sebagai penuh rahmat, tetapi penuh rahmat yang berbeda. Stefanus punya pada saat itu Maria karena dia pakai pleres kerito, sedangkan Maria punya pakai keritomene atau keritomene, itu artinya kepenuhan rahmat itu di dalam kepenuhan waktu yang lalu, yang sekarang, dan sampai selamanya. Kenapa yang lalu? Ini penting pertanyaan kita. Kenapa yang lalu? Sudah dinubuatkan. Yesaya 7:14 sudah dinubuatkan. Yang pertanyaanmu di sini sebenarnya ya, sebelum sudah dinubuatkan. Bantu. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya Salam Maria penuh rahmat. Yesaya 7:14 ya Pak. 7:14. Apakah sudah dipersiapkan dalam wahyu-wahyu? Dalam nubuat-nubuat perjanjian lama? Narwastu dan kunyit tebu dan kayu manis. Sorry. Yesaya 7:14. Sorry. Kau baca yang mana? Yesaya, sorry. Yesaya 4 Bab 7 ayat 14. bab 7:14. Oke. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tahan, Marcel. Tuhan sendiri yang memberikan kepadamu sebuah Pertanda. artinya yang akan diberikan Tuhan itu berbeda dengan yang kita hidupi, yang kita alami secara manusiawi. Berbeda Pak. Kalau itu sebuah tanda, maka dia akan berbeda dengan hal-hal yang kita hidupi setiap hari. Tapi kita belum tahu apa tandanya ini. Lanjut. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu sebuah tanda menentang semua hukum alam bahwa tidak mungkin seorang perawan mengandung dan Melahirkan. Tidak mungkin. Leo, engkau pernah lihat di mana seorang perawan mengandung dan melahirkan? Ada? Belum ada Romo. Berarti itu sebuah tanda seorang perawan mengandung dan melahirkan, itu sebuah tanda. Betul. Sebuah tanda. Oke. Karena Protestantisme kehilangan Makabe, susah bagi mereka. Bahwa tempat yang akan menerima tabut perjanjian itu harus dikuduskan dengan cara yang istimewa.
Ini yang mereka tidak dapat. Kesian mereka. 2 Makabe 2 dari ayat 5 sampai 8. Ini yang kesian mereka tidak kehilangan akal. Makabe berapa? Namanya pembenaran Makabe setengah. berapa, Pater? Benar tapi yang setengahnya berarti tidak benar. Pater, Makabe berapa? 2 Makabe bab 2 dari ayat 5 selanjutnya. Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah kediaman yang berupa gua, kemah suci, tabut perjanjian dan mesbah ukupan di bawahnya masuk. Lalu tempat masuk direbat olehnya. Kemudian beberapa orang pengiringnya pergi ke sana untuk menandai jalannya, tetapi tidak mereka temukan lagi. Ketika Yeremia dapat tahu tentang hal itu, maka ditegurnyalah mereka, katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umat serta mengasihaninya lagi. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan serta awan akan nampak lagi, sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomon pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Ditandaskan. Oke, Tan. Garis bawahi, Leo, bahwa tempat yang menerima tabut perjanjian itu disucikan secara harus istimewa. disucikan secara Istimewa. ini yang kita namakan keritomen. Maria itu pasif. Allah ya yang menyucikan. Karena tempat ini dalam doa-doanya Salomo harus disucikan secara Istimewa. Leo, seluruh nubuat perjanjian baru, perjanjian lama tentang Yesus, Yesaya seluruh nubuatnya 500 tahun sebelum kedatangan Yesus, sudah dipersiapkan atau tidak dipersiapkan? Sudah dipersiapkan, Romo. Kalau Tuhan dalam nubuatnya akan masuk ke rumahmu, apakah engkau akan membersihkan rumah itu atau tidak? Nah, jelas, Romo, pasti dibersihkan. Bersihkan, rapikan, pokoknya diberi pengharum dan pokoknya terbaik. Diberi semua. Masa sih berapa ribu tahun sudah nubuat tentang Yesus, yang harus menerima Yesus tidak dibersihkan? Bagaimana? Salomon bilang, 2 Makabe 2 ayat 8 secara jelas katakan bahwa tempat itu yang akan menerima tabut ini akan muncul lagi. Karena itu ingat bahwa bagaimana kita tahu bahwa itu tabut? Nah, karena baca kembali ayat 8 dulu, Bro Den. Karena sandingkan ke Lukas 1:35. Oke. Bacakan baik-baik. Kelak semuanya. Siapa yang menjadi tabut? Dan bagaimana Allah menunjukkan kembali ini adalah tabut. Nanti Allah sendirilah yang menunjukkannya. Oke. Dari Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Oleh Tuhan serta awan akan nampak lagi, sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomon pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Ada dua hal. Tempat itu disucikan secara istimewa. Yang kedua, di mana kemuliaan Tuhan menaungi tempat itu. Lukas 1:35. Kita nanti tahu siapakah tabut perjanjian baru itu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab Haleluya. Allah sendiri yang akan menunjukkannya. Caranya bagaimana? Lihat saja. Kuasa Allah akan kemuliaan Allah akan menaungi engkau. Siapa di dalam perjanjian baru yang malaikat Allah melalui malaikat mengatakan bahwa kemuliaan Allah akan menaungi engkau? Siapa? Maria. Dan yang menerima tabut itu tempat itu harus disucikan secara
Istimewa. Leo, ini penjelasan. Sebenarnya kita bisa lanjut dengan Maria, tabut perjanjian baru. Hanya ini kira-kira. Kalau pemahaman yang kedua, dari siapakah yang menerima tabut itu dan siapakah tabut itu perjanjian baru, dan untuk yang di mana tabut itu akan tinggal atau siapa yang menjadi tempat menerima tabut itu harus dipersiapkan secara Istimewa. karena Protestantisme mereka menghilangkan Deuterokanon. Makanya tidak nyambung. Jadi kenapa? Makanya tidak nyambung. Luar biasa penjelasan Romo. Makanya pembenaran baru setengah. Kenapa? Ya. Kalau penjelasan secara utuh, setiap perjanjian harus punya tabut. Perjanjian dengan Nuh, apa nama tabutnya? Roti mana? Perahu. Tongkat. Disuruh buat apa? Perahu. Merah. Dan diselamatkan dari air bah Air bah. melalui perahu. Tabut di zaman Nuh adalah Perahu. 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 Dan di dalam perahu itu ada Nuh dan keluarganya. Ada binatang dan semua. Perjanjian lama, zaman Musa, mereka punya tabut atau tidak punya tabut? Punya Pater. Mereka punya tabut atau tidak? Perjanjian orang Israel punya tabut atau tidak? Punya Pater. Punya Punya. tabut. Punya tabut perjanjian lama. Dalam 2 Makabe tadi atau Yeremia, dalam kitab Yeremia atau 2 Makabe sudah katakan bahwa tabut itu tidak hilang dalam pengertian itu ya. Kita simpulkan sebagai hilang. Nanti Allah sendiri yang menunjukkan kapan. Kalau begitu, jangan katakan perjanjian baru, teman-teman Protestan. Karena setiap perjanjian punya Tabut. tabut. Kalau begitu, sebelum mengatakan bahwa tabut perjanjian itu sudah ada di surga, pertanyaan saya untuk para pendeta, di manakah tabut perjanjian baru itu sekarang? Supaya sebelum mengatakan bahwa tabut perjanjian yang baru itu sudah ada di surga. Amin. Marcel, engkau baca dulu Wahyu 11 ayat 19. Saya mau tantang semua pendeta di sini. Kalau setiap perjanjian harus punya dimeteraikan dalam tabut, Nuh punya dalam tabut namanya perahu. Perjanjian lama, tabut perjanjian lama yang isinya tongkat Harun, piala cawan yang emas yang berisikan mana, dan 2 loh batu yang adalah firman. Sekarang kalau Protestan menggunakan kata perjanjian baru, saya mau tanya mereka, di manakah tabut yang memeteraikan perjanjian baru? Di manakah tabut perjanjian baru? Karena kalian menggunakan kata perjanjian baru, maka konsekuensinya harus ada tabut yang memeteraikan perjanjian. Siapa dan apakah tabut perjanjian baru? Jangan bilang Yesus. Yesus bukan tabut perjanjian. Yesus adalah bait Allah. Runtuhkanlah bait Allah ini dan saya akan mendirikannya dalam 3 hari. Dia omong tentang tubuhnya. Dia omong tentang dia sebagai tabut, sebagai bait Allah itu. Dan bait Allah ini sudah ada di mana? Dan tabut yang baru ini sudah ada di mana? Wahyu 11 ayat 19. Wahyu atau Yohanes, Pater? Wahyu. Oke. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan Cukup. Bait suci yang baru sudah ada di mana? Di surga. Yesus ada di mana? Di surga. Dan di dalam bait Allah itu yang di surga itu kelihatan apa? Tabut perjanjian ada di sana. Kalau begitu, pertanyaan saya, karena menurut nubuat dikatakan bahwa Allah sendiri akan menunjukkan tabut itu. Ketika kemuliaan Allah hinggap di atas dia, hinggap di tempat itu. Di dalam perjanjian baru, di mana dikatakan dan kepada siapa? Ketika Lukas tadi mengatakan, malaikat katakan bahwa roh Allah akan menaungiku dan kemuliaan Allah akan turun ke atasmu.
Siapakah dia? Maria. Kalau begitu, Protestan gunakan kata perjanjian baru, tetapi tidak punya tabut perjanjian baru yang memeteraikan perjanjian baru. Protestan, kamu belum ada tabut. Betul. Perjanjian yang memeteraikan perjanjian itu. Belum. Oke, bagaimana kita bilang itu tabut perjanjian baru? Sandingkan dengan tabut perjanjian lama. Di dalam tabut perjanjian lama, kita bisa lihat apa isi dari tabut perjanjian lama. Ibrani 9 mulai dari ayat 1. Apa isi tabut perjanjian lama dan apa isi tabut perjanjian baru? Ya, kopling. Mereka punya perjanjian tanpa materai. Kesian kan? Teman-teman, saudara-saudara, maaf katanya, Flores muncul. Leo, kalau engkau buat perjanjian di notariat atau di kantor itu, mereka materaikan atau tidak? Teraikan loh. Pakai materai Romo. Kalau begitu belum dimeteraikan perjanjian yang Protestan punya, karena belum mengakui siapa itu tabut. Oke, apa isi tabut perjanjian lama? Brother. Ibrani 9 ayat 1 tadi. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah. Tahan dulu. Karena Roma Patris takut kepada jangan bilang Roma Patris takut ya. Hilangkan pernyataan itu. Saya undang semua pendeta-pendeta juga tidak muncul-muncul. Mau Deking Nadas ke, mau Efras Soru ke. Jangan framing bilang Roma Patris takut debat sama Pak Deking. Hafiz jangan omong seperti itu karena itu tidak benar. Tidak benar. Oke. Jadi tidak benar. Jadi sudah lama dari tahun lalu undang sama pendeta dapat tidak muncul. Bukan hanya datang yang tukang framing ya, datang tidak selamat malam juga tidak tahu dia di roomnya mana langsung teriak-teriak seperti cacing kepanasan, tidak bisa. Dewasa kah? Oke, lanjut dulu. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Lanjut, Water. Ya, lanjut. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dan emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan Oke, tahan cukup. Loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Hukum ya. Ya, Hukum. sabda sudah menjadi manusia dari loh batu itu. Firman Allah, Ya. bertuliskan firman Allah. Yohanes 1:1 katakan sabda sudah menjadi manusia. Manusia. Galatia 4:4 sudah katakan dalam kesempurnaan waktu, kepenuhan waktu, Allah mengutus anaknya dilahirkan dari seorang Perempuan. perempuan. Di mana Yesus di sini adalah firman yang menjadi manusia. Di manakah Yesus sebelum dilahirkan? Di mana? Setelah malaikat mengatakan engkau akan melahirkan. Di mana Yesus berada 9 bulan? Kandungan di rahim Maria. Di mana loh batu firman itu berada? Di rahim Maria. Tabut. Oke. Imam agung, imam besar. Yesus itu imam besar dalam kitab Ibrani semua, surat Ibrani semua. Contoh Ibrani 1, salah satu bilang dia imam besar. Ibrani 2 ayat 17 atau Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Dia adalah imam agung. Imam besar dipanggil dari manusia. Langsung saja ke 2 Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ya, Pak.
ayat 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Ibrani 2 ayat 17. Sorry Pastor. Ibrani. Oh iya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus imam besar, imam agung. Imam besar, imam agung. Oke, tongkat Harun, lambang imam agung atau imam besar ini. Yang ada lambang imam besar ini bukan lagi tongkat, melainkan dia sendiri adalah imam besar. Bukan lagi simbol imam besar dalam tongkat itu, Harun itu, melainkan imam agung ini, imam besar ini ada di rahimnya siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Yang ketiga, cawan emas berisikan mana? Cawan emas berisikan Mana? Siapakah mana ini? Siapakah roti kehidupan ini? Yesus. Yohanes 6 ayat 50. Yohanes 6 ayat berapa, Pater? 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan. Roti yang mana itu juga turun dari surga kan? Betul. Di padang gurun. Turun dari langit. Ya. Dan itu menghidupkan orang Israel dalam pengembarannya 40 tahun. Sekarang, mana ini roti yang turun dari surga ini siapa? Oke, baca kembali. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Dan roti ini ada di mana? Selama 9 bulan? Di dalam rahim Bunda Maria. Mana ini ada di mana? Selama 9 bulan? Di dalam rahim Bunda Maria. Artinya, materai dari perjanjian baru harus punya tabut untuk memeteraikan perjanjian baru ini. Dan siapakah tabut perjanjian baru menurut data-data kitab suci? Bunda Maria. Sudah toh. Dan tabut ini sudah ada di mana? Di surga. Di surga. Mereka iri ya, Tuhan Bunda Maria sudah ada di surga. Doakanlah kami. Oke, Leo. Panjang sebenarnya, tapi kita coba. Terima kasih Romo atas pencerahannya yang luar biasa, Romo. Protestan punya perjanjiannya belum dimeteraikan dalam tabut. Dan marah pendeta, tunjukkanlah ayo. Kalau setiap perjanjian dimeteraikan dalam tabut, Katolik punya sudah tahu siapa kan? Tabutnya Tabut. dibuang, Pater. Hanya Protestan punya ini. Tabutnya Kamu ikut dibuang ke sampah. perjanjian mereka punya yang tidak ada tabut buat apa? Belum dimeteraikan dalam tabut, kenapa kamu pergi ikut mereka kalau begitu? Jangan marah ya pendeta, saya omong seperti ini, harus omong. Kebenaran itu menyakitkan dan saya yakin bahwa saya akan menjadi musuh kalian, tidak apa. Dengan mengatakan yang benar, saya akan menjadi musuhmu. Galatia 4:16. Halo. Teman-teman, apakah saya sekitar 10 sampai 15 menit ya. Kami mau makan siang. Saya sudah 12:27 nih. Oke. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Seperti itu. Saya tahu bahwa mereka akan membenci kita semua atau pengajar-pengajar Katolik, Degea dan kawan-kawan kita semua yang di sini karena mewartakan Yesus. Saya yakin itu, tapi tidak apa. Kamu akan dibenci oleh karena namaku. Matius 10:22. Matius 10:20.
22, 10:22. Dan kamu akan Nah, tidak, ini cerek langsung, ini cerek kecil. Saudara, ini untuk urusan pribadi punya kecilan. Itu seperti botol, hanya seperti formanya cerek. Bisa ada tutupannya, bisa ada di kalian ini yang begini-begini juga kalian masih lihat juga ini cerek tapi macam botol yang kalian botol air punya toh, di sini untuk pribadi masing-masing. Jadi seperti kamu sampai juga cerek juga seperti kecil begini juga harus masih kritik lagi, bahaya sekali. Oke. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tidak, bertahan tuh Katolik. Bertahan diajar yang benar, bertahan di dalam dokumen yang benar, bertahan dengan hal seperti ini. Dan teman-teman, terima kasih. Saya lagi 15 menit, tidak, 30. Ya, lagi 10 menit, 10-12 menit. Karena tidak enak turun, mereka sudah di kamar makan teman-teman, pastor-pastor yang lain. Jadi ada yang sangat kritis ya, sampai cerek juga masih lihat. Oke. Jadi oke. Baik, saya rasa cukup Romo, karena mengingat waktu makan siang di Kolombia dan kami semua sudah larut di malam dini hari Waktu di tunggu undangan dari Indonesia. Adi Markus mau bikin konsili. Antara mereka buat konsili 60 denominasi itu. Setelah itu, tidak apa, Bandestar, jangan tidak hanya untuk ganggu siang. Siapa yang mau naik? Ini seperti kenapa? Saya rasa cukuplah Romo sudah mau makan siang. Ya, saya juga kasihan kalian ya. Memang bisa lagi 10 menit tapi begitulah. Oh ya, John, kurang kerjaan ya, janganlah. Bandestar itu juga ganggu juga. Itu juga sedikit ganggu toh. Ganggu dengan kalau ada yang bilang kritik makan darah, ketik usah repot. Usah repot. Engkau baca yang tukang kritik halal kecil tuh, Marcel. Engkau baca Kolose 2 16 sampai 23. Yang suka kritik halal seperti itu tuh Pendeta Joni dan kawan-kawan yang tukang kritik makan darah dan semuanya itu masih orang Yahudi. Baca tuh Marcel. Kolose 2 ayat 16-23. Kolose 2 16 sampai 20. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Engkau baca ayat ini dulu, baca ulang. Oke. Masih keras. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri. Tahan dulu Marcel, Ya. dulu. Berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Tadi malam Tuhan datang kepada saya. Tadi malam Roh Kudus saya bisik saya tadi malam. jam 2. Tadi malam Yesus menampakkan diri kepada saya. Jam 2 harus Sampai saya Ini kesel Paulus Romo. bilang. batas waktu jam 2. Penglihatan lanjut Marcel. Pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Yang duniawi, haleluya. Tadi malam dalam mimpi Tuhan bilang beli mobil merek ini untuk pendetamu. Duniawi sekali. Oke, lanjut. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh Menjadi apa? satu. Menjadi apa? Satu kepala. Kepalanya siapa? Kolose 1:18. Yesus, dan kita adalah gereja atau tubuhnya. Jadi diikat menjadi
Satu. Tidak ada 60.000 denominasi di sini. Lanjut, baca. Oke. Aduh, tadi sudah di mana? Lanjut, Bro, sampai 23. Tadi sudah sampai di mana tadi, Pak? Sampai di menjadi satu. Kepalanya menjadi satu. Kepalanya menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Lanjut. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Lanjut. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Joni masih duniawi, pendeta Joni. Jangan kecap ini, jangan jama ini. Oke, baca kembali. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Lanjut sampai 23. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Joni, pendeta Joni, dengar itu. Bahasa Inggris. Ajaran Sudah selesai manusia. 23. Bro, sudah selesai 23. 23, Pater. Oke, cukup. Seperti itu. Tapi tidak usah tahu orang bilang makan darah dan semuanya itu. Tidak baca semua kitab suci. Itu ajaran manusia. 23-nya belum, Pater. Oh, 23-nya belum. Saya pikir sudah betul. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Haleluya. Ada amin. Saudara-saudara. Ada amin. Tidak serepot dengan mereka bilang kamu jangan cicip ini, jangan sentuh ini, jangan coba ini. Tidak usah repot. Oke, maaf. Begitu itu. Itu hidup seperti itu. Tidak ada gunanya. Itu yang 404 not found bilang tidak ada gunanya. Paulus bilang tidak ada gunanya, itu ibadah dunia. CT itu Romo, Om CT itu. Oh, rugi kan? Yang Batak, makanan Batak itu yang dengan darah tuh. Oh iya ya, Flores Pater. dengan darah. Kemarin itu yang Di Batak Jawa. itu, Pater. Saya ingat. Nah, itu. Rugi dia. Oke, teman-teman, terima kasih. Yulita tutup serum. Tuhan memberkati dan memberkati. Dan Putra Bapak dan dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Pater, terima kasih Terima kasih, semuanya. Romo. Terima kasih. Salve semuanya, Om Kia, Om Hila, Om Liu. Terima kasih semuanya. Tutup. Yuli. Iya, Romo. Jangan lupa pantangnya, pantang dan puasa hari Jumat. Pantang doktrin. Oke, pantang doktrin. Oke.